Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ibu Rita Rahmawati selaku pembimbing praktek kerja lapangan dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan praktek kerja lapangan Housekeeping Department di Depatra Bali Resort and Villas. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu tentang latar belakang praktek kerja lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa industri pariwisata mengalami perkembangan yang pesat beberapa tahun ini. Hal ini menyebabkan perlunya tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Nah, program studi D3 Perhotelan merupakan salah satu program studi yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha yang didirikan untuk menghasilkan tenaga kerja baru yang ahli di bidangnya, yaitu ahli di bidang pariwisata. Hal itu tidaklah cukup. Untuk menghasilkan tenaga yang handal, diperlukannya pelatihan secara langsung ke industri, yaitu dengan kegiatan praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan juga memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan diadakannya praktek kerja lapangan adalah untuk mengetahui bagaimana pekerjaan industri yang sebenarnya. Yang kedua, menerapkan teori-teori yang telah didapat di kampus. Yang ketiga, membandingkan teori yang didapat di kampus dengan yang di hotel. Selanjutnya kita beranjak ke sejarah singkat Depatra Bali Resort and Villa. Dimulai pada tahun 1972, Pertamina, perusahaan minyak nasional, mendirikan sebuah guest house yang didirikan untuk para pekerja Pertamina saat berlibur ke Bali, tepatnya di Pantai Kuta Selatan. Seiring perkembangannya, maka pada tahun 1973, Dr. Ibnu Sutowo selaku Direktur Utama Pertamina memutuskan untuk mengubah guest house ini menjadi penginapan yang mewah dengan kapasitas lebih dari 22 bungalow ditambah dengan restoran, bar, dan juga dengan konsep kebun yang penambahan kamar dan fasilitas lainnya, sehingga pada tanggal 9 Agustus 1975 Dr. Ibnu Sutowo selaku Direktur Utama Pertamina meresmikan Pertamina Cottage sebagai hotel mewah yang terbuka untuk umum. Seiring berjalannya waktu dan adanya pergantian beberapa kali nama Depatra Bali dan juga pergantian general manager, dan akhirnya per bulan Januari 2017 ditetapkanlah nama Depatra Bali Resort and Villas sebagai nama yang digunakan sampai saat ini dan disahkan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 2017. Depatra Bali Resort and Villa merupakan tempat menginap orang-orang penting. Salah satunya adalah Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Selain itu, Depatra Bali Resort and Villa juga menghandle beberapa event-event besar, tidak hanya event nasional tetapi juga event internasional, yang salah satunya adalah AAOM, yaitu Asia Academy of Management, yang merupakan konferensi besar yang ada di Asia. Sekian yang bisa saya paparkan tentang sejarah dari Depatra Bali Resort and Villa. Selanjutnya kita dapat melihat tentang fasilitas dan beberapa kamar yang ada di Depatra Bali Resort and Villa. Seperti namanya, Depatra Bali Resort and Villa memiliki resort dan villa. Resort berjumlah sebanyak 206 unit dengan pasar middle up, dan villa sebanyak hanya 22 unit yang dibidik untuk pasar upper class, artinya kelas atas. Seperti yang kita lihat bahwa di sini terdapat room kategoris untuk resort dan juga room kategoris untuk villa itu sangatlah berbeda, dan ada juga fasilitas-fasilitas lain seperti F&B outlet, ada juga spa, kids club, swimming pool, dan juga meeting room. Selanjutnya kita beranjak ke
hal yang paling penting yaitu housekeeping department The Patra Bali Resort and Villa, di mana saya melakukan praktek kerja lapangan di bagian housekeeping department. Housekeeping ialah bagian yang bertugas menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan guest room atau kamar tamu, dan juga ruangan umum, toilet, dan juga restoran dan outlet-outlet lainnya. Ada beberapa lingkup kerja housekeeping, yaitu yang pertama ada room division manager, ialah bagian yang bertugas mengawasi operasional baik di front office dan juga di housekeeping. Kedua ada executive housekeeper, ialah yang bertugas melaksanakan operasional yang ada di housekeeping department. Yang selanjutnya ada asisten eksekutif housekeeper, ialah yang mengawasi atau mengontrol dan mengkoreksi semua sektian-sektian yang ada di housekeeping. Yang selanjutnya ada order taker, ialah yang bertugas menyerap semua informasi yang masuk ataupun memberikan informasi keluar baik di antara masing-masing departemen maupun di dalam departemen housekeeping. Yang selanjutnya ada floor atau guest room. Tidak asing lagi, bagian floor atau guest room ialah yang kita sering kenal dengan nama room boy atau room attendant, ialah bagian yang bertugas menjaga kebersihan kamar tamu. Dan selanjutnya ada public area, ialah bagian yang bertugas atas ruangan umum seperti lobby, restoran, meeting room maupun hotel-hotel lainnya. Dan yang terakhir ada linen dan laundry. Linen ialah bagian yang bertugas untuk menjaga kebersihan linen yang ada di hotel dan juga uniform staff yang bekerja di hotel, dan juga laundry yang mengatasi semua laundry dari para tamu yang menginap di hotel. Selanjutnya kita beranjak ke bagian kegiatan operasional praktek kerja lapangan. Nah, kurang lebih selama 3 bulan kami melaksanakan praktek kerja lapangan di The Patra Bali Resort and Villa. Kami mendapatkan banyak pengalaman, dan tentunya kami juga diberikan berbagai macam tugas, yaitu yang pertama ada sebagai room attendant. Room attendant ialah bagian yang bertugas membersihkan kamar tamu. Kamar tamu pun dibagi menjadi berbagai macam, seperti yang pertama ada kamar vacant uncheck. Jadi kamar vacant uncheck ini kamar yang sudah dibersihkan sebelumnya namun belum ditempati atau belum ada tamu yang check-in. Adapun prosedur untuk kita membersihkan kamar vacant uncheck ini, yang pertama tetap mengetuk pintu sebanyak 3 kali dan mengucapkan housekeeping please. Setelah itu masuk perlahan dan tetap mengucapkan salam seperti excuse me, good morning, good afternoon, atau good evening. Setelah itu kita hidupkan lampu, buka sertin, dan juga mengecek semua alat elektronik bekerja dengan baik, lampu menyala semua, dan jika ada kerusakan harus memforward ke office housekeeping. Selanjutnya tidak perlu making bed lagi, hanya melakukan dusting dan juga membersihkan toilet bowl yang ada di bathroom. Setelah semuanya selesai, tutup sertin, laporan status, dan juga mematikan lampu dan memastikan alat elektronik mati, dan yang terakhir keluar dan menutup pintu. Prosedur di bagian kamar occupied dirty sangatlah berbeda dengan kamar-kamar lain. Yang pertama adalah mengetuk pintu 3 kali dan mengucapkan housekeeping please. Jika tidak ada jawaban, kita bisa masuk perlahan dan tetap mengucapkan salam, baik excuse me ataupun yang lainnya. Jika cek kondisi kamar, jika ada tamu, kita wajib menanyakan apakah kita boleh membersihkan kamarnya atau tidak. Jika diperkenankan, kita akan membersihkan kamarnya. Dan di sini tugas dibagi menjadi 2 karena bersama dengan senior. Yang pertama senior di bagian bathroom dan trainee di bagian room. Pekerjaan di bagian room adalah memungut semua sampah, stripping, sewing linen, dan lanjut dengan making bed. Setelah making bed, kita melakukan dusting semua furniture, dan jika masih ada waktu, kita membantu senior yang ada di bathroom. Dan selanjutnya melobi duster ketika sudah selesai semua setup all amenities, dan ketika sudah selesai jangan lupa berpamitan dengan tamu jika tamu masih di dalam.
ucapkan permisi dan tutup pintu perlahan. Selanjutnya kamar vacant dirty atau kamar check out. Di sini kamar vacant dirty artinya kamar yang sudah ditinggalkan check out oleh tamu. Yang prosedur yang kita lakukan adalah tetap mengetuk pintu 3 kali dengan tetap mengucapkan housekeeping please, dan kemudian masuk perlahan, tetap mengucapkan salam, excuse me ataupun yang lainnya. Setelah itu, hidupkan lampu dan cek semua alat elektronik bekerja dengan baik, dan juga tidak lupa untuk membuka setin. Setelah hal itu dilakukan, kita bagi tugas dengan senior yang kita ajak untuk membersihkan kamar. Senior membersihkan bathroom dan kita membersihkan room. Untuk prosedur make up room, yang pertama adalah men-stripping semua sampah dan soil linen dan mengganti dengan linen yang baru. Kemudian making bed. Setelah making bed, kita mendusting semua furniture. Setelah dusting, kita jika masih ada waktu, kita tunggu atau kita bantu senior yang ada di bathroom. Setelah itu melengkapi guest amenities dan langsung melobi duster. Setelah semua selesai, cek kondisi kamar. Setelah kita selesai membersihkan, bahwa kamar tersebut sudah aman dan bersih. Setelah semuanya selesai, kita bisa langsung keluar dan menutup pintu. Selain sebagai room attendant, kita juga pernah ditugaskan di bagian public area, tetapi tidak membersihkan area umum, melainkan hanya belajar mengenai kristalisasi dan buffing parket. Lalu, apa itu kristalisasi? Kristalisasi adalah pembersihan lantai yang berkerak agar kembali mengkilap. Selanjutnya adalah proses buffing parket. Buffing parket ini adalah tidak jauh berbeda dengan kristalisasi, sama untuk membuat lantai lebih mengkilap, tapi di sini bedanya membersihkan lantai parket. Lantai parket adalah lantai yang terbuat dari kayu. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kristalisasi dan buffing parket. Yang selanjutnya adalah order taker. Jadi order taker ini adalah bagian yang bertugas di office yang menyerap semua informasi. Adapun tugas-tugas yang kami lakukan selama menjadi order taker, yang pertama menerima telepon masuk baik dari departemen lain atau juga dari room, baik internal maupun eksternal. Kemudian mencatat laporan posisi dari masing-masing room boy. Yang selanjutnya mencatat semua laporan yang didapat dari room boy, seperti laporan kerusakan atau laporan barang-barang yang kurang ataupun informasi-informasi lain yang kita dapat dari room boy agar dicatat di dalam logbook. Satu lagi tugas yang saya dapat selama praktek kerja lapangan adalah sebagai di bagian florist. Yang pertama, tugas seorang florist adalah mengganti bunga yang ada di area hotel seperti lobby, VIP room, ballroom, dan restoran ataupun outlet-outlet lainnya yang berisi vas bunga ataupun hiasan-hiasan bunga yang diganti selama 2 hari sekali. Yang kedua, menyiapkan bunga untuk room VIP, baik room VIP biasa ataupun honeymoon VIP. Dan yang terakhir, menyiapkan bunga ketika ada event-event tertentu. Demikian tentang pengalaman atau kegiatan operasional yang telah saya lakukan ketika praktek kerja lapangan di Depatra Bali Resort and Villa. Selanjutnya adalah tentang permasalahan dan keberhasilan. Tentunya selama melaksanakan praktek kerja lapangan pasti banyak ada permasalahan yang kita temui. Yang pertama adalah sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan karena lingkungan baru dan juga teman-teman baru. Yang selanjutnya adanya beberapa nama obat atau chemical yang belum kita temui sebelumnya dan susah menghafal. Dan yang ketiga, adanya beberapa alat yang tidak pernah kita temui di kampus dan kita temui di hotel. Kita bingung ketika mengambilkan. Yang keempat, sedikit kesulitan menghafal nomor kamar karena Depatra Bali Resort and Villa memiliki area yang begitu luas dan juga kamar yang begitu banyak.
Dan yang terakhir, merasa agak kesulitan saat bertugas di order taker karena kita menghandle 2 telepon sekaligus dan juga komputer dan juga beberapa data-data lain yang menyebabkan kita blank ketika pertama kali bekerja. Namun tidak hanya permasalahan yang kita temui, kita juga mendapat keberhasilan selama melaksanakan praktek kerja lapangan, yaitu kita mengenal tempat kerja yang nyata. Yang kedua, kita mendapat teori atau dan juga kita mendapat teknik yang baru dari senior kita. Yang ketiga, mendapat teknik cara bekerja yang tepat. Yang keempat, bisa memanage waktu dengan baik. Yang kelima, selain di room, kita juga belajar di order taker bagaimana kita mengatur back office yang sebenarnya. Dan dari semua materi yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa The Patra Bali Resort and Villas merupakan hotel yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi terhadap semua staf dan juga trainee. Selain itu, housekeeping department juga merupakan bagian yang berperan penting dalam sebuah hotel, yang dimana housekeeping departemen merupakan bagian yang menjaga kebersihan dan kenyamanan, terutama di bagian guest room dan juga area-area lainnya. Selama melaksanakan praktek kerja lapangan kurang lebih 3 bulan lamanya, kita bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman yang bisa kita gunakan sebagai bekal untuk kita bekerja nanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.